Shalom Shalom kalian pemirsa. ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian. Hari ini luar biasa Daniel. luar ya. biasa sekali. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita Tuhan itu selalu tidak pernah luput loh, Deb. Nggak pernah Tuhan tuh absen. SMS kita kemudian maaf hari ini aku nggak bisa nyertai kamu, nggak pernah. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan manusia, ingat baik-baik bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Firman Tuhan mengatakan siapa lawan kita. Ada amin nggak pemirsa sekalian ya. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui www.anugrah.net, oke? Ya, dan pemirsa, hari ini kami akan mengangkat satu topik yang luar biasa, yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dewasa ini kita tahu Daniel, banyak sekali orang-orang yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mencegah. Ya, kami akan menampilkan narasumber yang luar biasa, sepasang suami istri. Dari Balikpapan, Daniel, terbang ke Jakarta. Di Balikpapan tuh makanan enak-enak loh, Deb. Gitu Ikannya ya? fresh, apalagi kalau ikan bakar ya. Ya, pemirsa, sebelum kami tampilkan narasumber kami yaitu Kelvin M. Sambur dan juga istrinya Rosha M. Sambur ya. Terlebih dahulu kami rindu bagi pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut. Penggunaan narkoba saat ini sudah semakin merajalela. Bagaimana tidak? Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat mengatakan jumlah pengguna narkotika dan obat terlarang di Indonesia pada tahun 2012 ini mencapai 5 juta orang. Yang lebih memprihatinkannya lagi, pecandu narkoba ini tidak hanya sebatas orang dewasa, namun juga kepada anak-anak. Melihat keadaan seperti inilah, Kelvin Modi Sambur bersama istrinya, Rosha Maisha Robot atau yang akrab dipanggil Kelvin dan Ros ini bertekad menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Niat mereka ini disampaikan melalui pelayanan di Yayasan Bina Insan Muda Indonesia Timur atau yang disebut YABIMIT, di mana pelayanan ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Bukti keseriusan untuk menanggulangi pemakaian obat-obat terlarang ini, yayasan yang berada di daerah Balikpapan tersebut bekerja sama dengan pemerintah dan instansi-instansi terkait. Bagaimanakah sepak terjang pelayanan suami istri ini menanggulangi narkoba? Saksikan Good News sesaat lagi. Kita jalankan Yayasan Bina Insan Muda Indonesia Timur bidang pencegahan narkotika. Ya. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada satu halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati. Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net.
Masih bersama dengan kami dalam suatu topik yang sangat luar biasa dalam Good News program, yaitu pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Oke, bersama dengan narasumber yang luar biasa, silakan Dep. Ya, nah di studio telah hadir Pak Kelvin dan juga istrinya Ibu Rose ya. Ya. Bagaimana kabarnya? Shalom. Shalom, baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, baik. Selamat datang di kota Jakarta, jauh-jauh dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami pernah beberapa kali ke Balikpapan, makanannya enak, saya tadi katakan tadi. Iya, memang. Ikannya segar-segar, terutama yang dekat airport itu ada rumah makan yang bangunannya Bangunan apa namanya antik itu, bangunan kayu tuh, saya nggak tahu namanya apa, tapi itu luar biasa banget. Oke. Nah pemirsa, sebelum kita bincang-bincang, ini untuk informasi pemirsa sekalian, Pak Kelvin dan Ibu Rose ini adalah penyimak pemirsa setia Good News program gitu ya. Iya, Nah benar. gimana Wow. Pak ceritanya selama ini menyaksikan Good News di Balikpapan? Ya, ini menjadi sukacita untuk saya, terutama juga untuk keluarga. Ya, Setiap pagi itu jam 6 ya. Hari Rabu berarti Live. ya. hari Ya. Rabu, wah luar biasa. Setelah menyaksikan Good Live. News ini di live. Indovision TV Live. Iya, Ya. iya. Dan itu sangat menarik sehingga membuat kami lebih setia lagi untuk nonton ya. Dan ini juga kami tularkan ke anak-anak. Oke, jadi prioritas untuk itu dulu. Nah, terutama di pelayanannya. Membantu orang-orang yang susah. Saya terkesan sekali mengenai bantuan pada saat terjadi musibah di Aceh. nggak salah. Oke. Pernah. Ya, Iya. oke. Wah, kenapa kami nggak terlibat di sana? Ya, di Nah, Padang ini mungkin waktu itu, Pak. Padang. luar biasa. Ya, di Padang. Hati kami memang mau ke sana. Namun ya, apa daya, kami memang lokasinya hanya di Balikpapan. Kami hanya berdoa supaya pelayanan ini berlangsung lebih dahsyat lagi. Amin. Nah, Amin. gantinya, mari kita berbuat untuk Balikpapan dan Kalimantan Timur. Ini yang saya canangkan ke keluarga. Kita jalankan Yayasan Bina Insan Muda Indonesia Timur, bidang pencegahan narkotika. Iya. Karena ini yang paling ruwet dan paling berbahaya, baik untuk umum dan secara khusus untuk keluarga. Nah, boleh tahu nggak Pak, asal muasalnya gimana sampai Bapak bisa mulai pelayanan pencegahan narkoba ini? Ya, memang pertama dari hati. Ya. Kami pegawai Pensiun. tahun 1999 masih aktif bekerja di gas PT Badak LNG. PT Badak Gas LNG. di Bontang, di bawah Pertamina. Ya. Nah, saya terkesan pada saat dinas ke luar negeri. Ternyata di luar negeri juga ada yang banyak yang mengkonsumsi narkoba. Itu terjadi pada saat ada pertanyaan, itu orangnya kok bisa terguling-guling di jalan itu apa? Lah itu orang-orang itu biarin aja katanya. Karena mereka itu biar mati. Saya bilang, wah kok kasihan juga ya, nggak berkemanusiaan. Ya, ya. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi, saya terbeban. Begitu ada orang kasih tahu bahwa itu kan karena orang tergila-gila dengan narkoba. Loh, narkoba juga ada di sana. Ya. Nah, kembali ke Indonesia, terjadilah seperti itu. Saya ketemu lagi orang-orang yang konsumsi narkoba. Bahkan teman, anak dari teman, satu profesi, satu departemen di PT Badak Gas LNG. Waduh, keluarga saya kena, anak saya juga kena. Waduh, kalau gitu kita harus ambil langkah-langkah untuk mencegah ini. Jadi Bagaimana caranya? Dari pengalaman itu Bapak melihat, kemudian Bapak tergerak, Bapak merasa tertantang untuk menjadi jawaban buat orang-orang yang supaya nggak kena gitu Pak. Iya. Iya, Intinya tepat seperti sekali. itu ya. Tepat Oke. sekali. Nah, boleh tahu nggak Pak, kalau kita ngomong zaman sekarang ini ya, di Indonesia ini separah apa anak-anak muda kita, putra-putri bangsa Indonesia ini terkena kecanduan narkoba? Sekarang ini memang kami melihat bahwa baik di media-media TV maupun di media koran-koran,
juga langsung kami rasakan melalui teman-teman anak dari teman-teman ini. Nah, mereka itu tidak menyadari bahwa mereka mengkonsumsi narkoba karena apa? Mereka pertama tidak ada kasih sayang dengan orang tua. Itu satu. Kemudian ada lagi kami dapati bahwa mereka itu karena hidupnya tidak diperhatikan, baik dari orang tua juga dalam pergaulannya. Nah, ini terjadi di semua kalangan, mulai dari anak remaja sampai Jadi nggak cuma orang-orang muda ataupun orang-orang tua, tapi semua kalangan, baik semua orang kalangan. yang miskin ataupun orang yang kaya. Iya. Bisa sekali ini suatu penyakit yang sedang mendera banyak bangsa, terutama bangsa kita Indonesia. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah bukan hanya untuk keluarga saudara, tapi untuk bangsa kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, simak cara-cara penanggulangan yang akan kami pelajari pada segmen berikutnya. Kita percaya bahwa hari ini kita akan memperlengkapi keluarga saudara, ya. Persiapkan diri Anda sehingga Anda akan menerima sesuatu yang luar biasa dan akan merubahkan kehidupan Anda untuk selama-lamanya. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. orang yang mengkonsumsi narkotika ini bahayanya itu seperti gunung es. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Langsung mau bertanya kepada Ibu Ros ya. Nah Bu, apa memang ada dari anggota keluarga Anda yang terkena kecanduan narkoba sehingga kemudian membuat Bapak dan Ibu tergerak untuk terjun dalam pelayanan ini? Sebenarnya dari kami itu bukan karena dasarnya dari keluarga atau anak-anak yang kena, tetapi karena visi misi suami waktu datang dari bisnis dinas di Amerika, waktu itu dia mengatakan bahwa Papa terpanggil untuk mendirikan yayasan anti narkotika
sehingga saya sendiri sebagai istri dan anak-anak mendukung, saya juga mendukung yang sebenarnya di masa itu hampir sudah mau pensiun, yang sebenarnya secara materi kami agak khawatir ya. Agak khawatir karena ini kami yang mendirikan, keluarga kami yang mendirikan, kami sudah mau pensiun. Jadi ini pasti Tuhan akan bela, Tuhan akan bantu dengan dana sekian untuk kami pisahkan dari pesangon, sehingga kami dukung suami rencana untuk mendirikan yayasan tersebut, Yabimit, dan anak-anak juga masih dalam usia kuliah, mereka juga mendukung. Jadi bukan karena punya latar belakang anak-anak jadi bukan korban bukan. Ya. Ada berapa anak Ibu dan Bapak? Kami ada 3 anak, putri semua, dan sekarang 2 yang sudah berkeluarga, masing-masing punya anak 1, dan yang pertama dia teologia, ketemu suaminya juga di Batu, I3, suaminya S2 MDiv, dan mereka mau kedua anaknya, jadi mau ketiga cucu kami. Jadi yang 1 yang belum nikah sekarang di Bali. Dia bekerja sebagai pegawai di hotel karena dia alumni Hotel Trisakti di pariwisata. Puji Tuhan ya, punya anak-anak yang luar biasa bisa mendukung dalam pelayanan. Nah Pak, waktu kemarin saya baca hasil pre-interview dari tim kreatif kami, dikatakan Bapak mengatakan bahwa di bangsa Indonesia ini permasalahan narkoba itu ibaratnya seperti gunung es. Bisa nggak Bapak jelaskan apa maksudnya itu? Benar, dan saya akui itu bahwa informasi bukan hanya secara pribadi, tapi dari pihak-pihak yang terkait juga di Badan Narkotika Nasional, baik yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga di daerah yang lain. Semua melihat bahwa keberadaan orang yang mengkonsumsi narkotika ini, bahayanya itu seperti gunung es. Maksudnya begini, gunung es itu kan yang muncul cuman di permukaan kecil. Iya. Tapi sebenarnya sudah jalan begitu banyak. Sudah banyak yang mengkonsumsi, dan itu bukan terbatas kepada konsumen. Karena ini diakibatkan Indonesia. Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai tadi konsumen, bahkan sebagai produsen. Bukan itu saja produsen, tapi juga eksportir. Nah, ini yang paling berbahaya. Bukan orang Indonesia saja yang kena, tapi juga menyeluruh. Jadi rupanya langkah-langkahnya seperti pemirsa sekalian, supaya pemirsa sekalian tahu, suatu bangsa kalau dikatakan kena krisis narkoba itu adalah suatu negara yang merupakan konsumtif ya, pengguna narkoba. Tapi rupanya Indonesia 20 atau 30 tahun yang lalu adalah hanya pengguna, tapi sekarang adalah produsen. Ini yang berbahaya pemirsa sekalian. Tetapi bukan hanya produsen, kita lihat di Jakarta atau di kota-kota lain banyak transaksi narkoba yang ketangkep, itu bukan lagi cuma miliaran tapi ratusan miliar sekarang juga ya. Jadi ini ada sesuatu yang perlu diawasi. Nah Pak, kami ingin tahu nih, langkah apa atau metode apa dalam penanggulangan ini yang diambil oleh Yabimit sehingga orang-orang yang dalam dampak jangkauan Yabimit ini benar-benar mengerti pada waktu mereka menerima metode-metode ini. Nah, langkah-langkah kami itu kami membuat satu hal yang profesional, bukan sekadar menyampaikan, tapi kami buat program sesuai dengan apa yang ada di pemerintah. Nah, ini program intern Yabimit untuk jangka pendek itu sudah tercapai. Sampai 2010 kemarin sudah masuk ke sekolah, mulai tingkat SD, SLTP sampai university. Itu sudah kurang lebih 200. Apa yang dilakukan di sekolah-sekolah? Memberikan yang kami lakukan di sana menyampaikan dan memancing. Jadi bukan cuma sekedar menyampaikan. Kami memancing juga bagi anak-anak ini supaya mereka juga akan membuka hati. Sebenarnya masalahnya apa? Contoh, kami memberikan materi yang dikemas. Yang dikemas bukan langsung dari, contohnya dari UNODC,
organisasi narkotika di PBB. Tapi kami dapatkan itu kemudian dikemas sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah itu. Contoh, ada sekolah terdiri dari masyarakat dari Makassar. Bahasanya lain, itu kebanyakan mereka itu nelayan, anak-anak nelayan. Nah, penyampaian inilah yang kami sampaikan bahwa dengan adat mereka, sehingga mereka bisa serap, ya kan? Mereka bisa serap dengan bahasa yang kami sampaikan, dan tradisi. Nah, mereka itu kan kumpul duduk, kan? Itu bukan langsung kami sampaikan, hati-hati dengan bahaya narkoba, enggak. Kami datangin satu-satu, adik-adik selama ini ada masalah enggak? Bukan narkoba yang kami sampaikan tentang bahaya narkoba, tapi kami pancing dengan permasalahan mereka. Ternyata ada yang datang menangis. Pak, kakak saya, dia mengaku kakak saya itu kemarin masuk ke panti. Dia sudah muntah-muntah kemudian keluar macam-macam. Ternyata dia narkoba. Tapi ini kan masih disalurkan ke bagian yang lain. Jadi ada cara-cara pendekatan ya. Pendekatan. Dirangkul dulu. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik sekali. Kita tahu bahwa di dalam pendekatan kita mau anak-anak kita itu bebas daripada narkoba. Oleh karena itu stay tune bersama dengan kami. Setelah ini kita akan take a break dan ada seorang artis akan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa. Jangan kemana-mana bersama dengan kami dalam Good News program. Di tengah kehidupan yang tidak pasti, hanya satu hal. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Sok. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Oh hai, selalu saksikan program Good News di televisi kesayangan Anda dan jangan lupa untuk klik website kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati.
tiada berubah, kau mengasihi ku lebih dari yang dapat ku rasakan. Di tengah kehidupan yang tidak pasti, hanya satu hal yang paling pasti, kau berkuasa lebih dari yang dapat ku percaya. Siapkan hatiku untuk menghadapi selalu ada kemungkinan. Ku kuatkan imanku untuk mengharapkan selalu ada keajaiban. Di tengah kehidupan selalu berubah, hanya satu hal tiada berubah, kau mengasihi ku lebih dari yang dapat ku rasakan. Di tengah kehidupan yang tidak pasti, hanya satu hal yang paling pasti, kau berkuasa lebih dari yang dapat ku percaya. luar biasa. Luciana Pane, silakan datang. Selamat datang di Good News Program. Silakan duduk.
Bener ya, bacanya Luciana Pane atau Luciana Payne? Luciana Pane. Oh, benar ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari Medan. Oke. Dan silakan. Ya, suaranya tadi merdu banget ya. Lembut gitu ya. Iya. Bagus ini lagunya ya, indah sekali. Tadi lagu yang dinyanyikan sama dengan judul albumnya ya. Iya. Jadi lebih dari yang dapat ku percaya. Nah, ini kalau boleh tahu Lucy, ini album yang keberapa? Itu album yang ke-10. Album yang ke-10? Iya. Oke. Nah, ada nggak cerita khusus di balik pembuatan album yang ke-10 ini? Ada, cuman tapi secara kebetulan lagu ini tidak diketahui oleh pencipta lagunya apa yang terjadi dalam kehidupan Lucy secara pribadi. Jadi ketika pencipta lagu ini memberikan sebuah lagu ini ke Lucy, itu sangat menjadikan berkat bagi Lucy secara pribadi. Ya, apa harapannya untuk album ini? Harapan saya untuk para pemirsa yang ada, ya, pemirsa Good News, ya, supaya lebih dari yang dapat ku percaya. Mungkin di dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin secara tiba-tiba kita mengalami suatu pergumulan, tapi percayalah bahwa Tuhan ada tetap di samping kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Terima kasih Lucy ya untuk kedatangannya di sini. Iya. Nah, pemirsa, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa, saatnya kuis ya. Pertanyaannya adalah album keberapakah album Lucy kali ini ya, lebih dari yang dapat ku percaya. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini. Nama, kemudian nama lengkap, dan jawabannya ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau ke email kami goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya melalui email dengan format yang sama, tambahkan nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Luciana Pane, yaitu Lebih Dari Yang Dapat Ku Percaya. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program untuk bincang-bincang yang lebih banyak lagi. Masalah keluarga, ya kan? Kemudian masalah ya remaja yang masih single, pacaran, putus. Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama saya Brian Hendrata dalam program News Update. Pemirsa, tanpa terasa program Church Makeover ini sudah menjangkau 14 gereja. Dan kali ini gereja yang akan kami renovasi tepatnya berada di Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara. Seperti apa gerejanya? Mari kita simak liputan yang berikut ini. Setelah melakukan church makeover di daerah lain, bukan berarti kami melupakan gereja-gereja yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Seperti gereja GPDI Pelumpang yang berlokasi di daerah Tanah Merah, Jakarta Utara. Gereja ini terletak di sebuah perkampungan kumuh. Daerah tersebut merupakan langganan banjir walaupun hujan hanya turun sebentar. Kami berjumpa dengan pendeta Stephen yang merupakan gembala sidang dari gereja tersebut. Mirisnya, sebagai pemimpin gereja ia tidak memiliki tempat yang layak untuk tinggal. Mereka hanya tinggal di sebuah pastori yang sebenarnya adalah gubuk bersama dengan kedua anak mereka yang masih kecil. Gereja ini memiliki sekitar 40 jemaat yang kebanyakan adalah para supir, satpam, penjaga toko, dan ibu-ibu rumah tangga. Oleh karena itu, pendeta Stephen tidak dapat berharap banyak dari persepuluhan ataupun persembahan yang dikumpulkan. Fokus dalam perbaikan gereja ini antara lain adalah kami akan memperbaiki atapnya dan serta menata ulang gerejanya. Akan tetapi yang paling menarik adalah kami akan membangun rumah yang layak bagi pendeta Stephen dan keluarganya. Kami percaya kalau Tuhan sudah memberkati hidup seseorang, maka hal itu akan sesuai dengan waktu dan takaran Tuhan. Puji nama Tuhan. Pemirsa, kami terus rindu untuk menjangkau gereja-gereja yang membutuhkan renovasi. Dan kami berharap apa yang kami tabur saat ini akan menjadi berkat bagi mereka. Saya Brian Hendrata, Tuhan Yesus memberkati.
Anda masih menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kembali kepada Pak Kelvin dan Ibu Rus ya. Nah, saya mau tanya satu hal nih. Benar nggak sih anak-anak muda itu adalah orang-orang yang paling banyak menjadi pecandu narkoba? Ya, hasil dari di lapangan yang kami temui, ya, itu banyak dari mereka adalah remaja. Ya, remaja. Dan ini bukan terdapat hanya di sekolah, tapi juga remaja-remaja yang sudah putus sekolah. Oh gitu. Ya, untuk membuktikan bahwa memang terbanyak dari mereka, karena kami ini kerjasama dengan rehabilitasi yang ada di Balikpapan bahkan di Kalimantan Timur. Ya. Nah ini kami on the spot langsung melihat. Ternyata di sana benar, sangat benar. Kenapa Pak orang-orang muda kok menjadi kebanyakan korban daripada penyalahgunaan narkoba ini? Kok nggak orang-orang yang tua gitu? Ya, remaja ini rentan sekali, sangat rentan karena pertama, mereka itu hanya mau gagah-gagahan dulu. Apa? Oh ini, aku ini, keakuannya yang banyak. Tapi di sini rusak. Mereka nggak punya, ada yang luntur imannya, ada juga yang karena masalah kurang perhatian orang tua. Yang saya sebutkan tadi bahwa kurang perhatian dari orang tua. Tertolak oleh lingkungan, teman-temannya. Lalu pengaruh luar lebih kuat dari iman yang dia imani. Nah. Ya. Sehingga kalau mereka saja 3 orang di sana, ya, bukan 3, tapi 2 hanya. Datang yang 1, itu terpengaruh cepat sekali. Walaupun dia aktif di gereja, itu kami temui ada yang aktif di ibadah, ternyata masih kena juga. Nah ini kenapa? Kami coba telusuri. Rupanya ada banyak hal di sana. Masalah keluarga, ya kan? Kemudian masalah ya remaja yang masih single, pacaran, putus. Kemudian masalah dia untuk ke depan bagaimana? Ya. Karena ininya yang belum menguasai dia. Nah, Pak, gimana caranya kita tuh bisa mengkomunikasikan hal ini kepada anak-anak kaum muda supaya mereka sadar gitu loh. Kalau mereka masih muda dan mereka sudah kecanduan narkoba, masa depan mereka yang seharusnya cemerlang itu menjadi terikat oleh iblis, tidak bisa keluar dari ikatan itu dan akhirnya masa depan yang seharusnya cemerlang menjadi hancur berantakan. Bagaimana Pak? Jadi langkah-langkah kami dari Yayasan Bina Insan Muda Indonesia Timur ya BIMIT ini, kami membuat program. Iya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Iya. Nah, jangka pendek itu masuk ke sekolah. Itu sudah tercapai. Iya. Jangka menengahnya apa Pak? Jangka menengah ini kami tingkatkan lagi. Jadi bukan hanya sebatas penyampaian, tapi kami monitor lagi. Membuat pendekatan, membentuk konseling. Oh, konseling. Oke. Konseling ternyata ini yang paling melekat. Paling membuat orang itu secara pribadi. Karena mereka bisa curhat, akhirnya bisa curhat di sana. Mereka nggak perlu lagi untuk lari ke narkoba gitu ya. Betul. Oke, jangka panjangnya Pak? Jangka panjang kami kerjasama dengan tujuan pemerintah untuk ke depan menuju Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Oh iya, Anda sempat berjumpa dengan Presiden SBY ya? Itu sebabnya dengan adanya kegiatan kami ini, ternyata pemerintah memperhatikan. Ya. Mereka memperhatikan dan ada yang pantau. Yayasan inilah yang bisa mendapat penghargaan bertemu dengan Presiden luar di Istana 2006. Sekalian, saya di luar mimpi Pak. Seseorang yang bertemu dengan Presiden adalah seseorang yang mendapatkan achievement atau hasil karya yang luar biasa. Kita ucapkan selamat tentunya ya atas achievement tersebut. Masih ada beberapa segmen lagi daripada Good News program ini, jangan kemana-mana pemirsa sekalian. Ingat, kami punya call center, kami adalah suara atau wajah-wajah yang tidak pernah dikenal. Kami nggak tahu siapa Anda. Oleh karena itu apapun masalah yang Anda punya, bukan kami yang melihat, kami hanya mendengar sebagai telinga, tapi Tuhan yang melihat. Jangan takut, call me, call us, sekarang juga. Call us sehingga apapun masalah yang Anda punya, Anda bisa berbagi sehingga Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Bersama dengan kami dalam Good News program. Kenali dengan siapa anak Anda berteman. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa bukan hanya mengenali tetapi
Anda harus mengerti. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda masih menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, kembali ke Pak Calvin dan Ibu Rose. Nah, pada saat berjumpa dengan Presiden SBY, apakah beliau ada memberikan instruksi-instruksi tertentu untuk dilaksanakan oleh Yabimit ini? Ya, instruksi sangat penting sekali karena saya masih tahan salaman tahan beberapa detik. Nah, kalau di istana detik, 30 detik. Kami dari Balikpapan, Kalimantan Timur, LSM yang bergerak bidang pencegahan narkotika dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional. Beliau sambut dengan baik dan berpesan bahwa tolong sampaikan pesan saya supaya semua LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkotika atau yang simpatisan itu benar-benar melaksanakan pencegahan narkotika dengan menyampaikan informasi yang tepat untuk bahayanya penyalahgunaan narkotika. Ya, Itu pemirsa pesan sekalian beliau. kita harus tahu bahwa narkoba itu sesuatu yang sangat menjengkelkan ya, menjemukan. Karena kalau ada seorang ahli mengatakan seperti ini, ada 5 korban narkoba, seorang pemuda yang menjadi korban narkoba, maka akan ada 5 bapak, 5 ibu, 5 kakak, 5 adik, 5 kakek, 5 nenek, 5 guru yang akan kena dampaknya daripada 5 pemuda yang kena narkoba ini. Jadi artinya kita seperti yang tadi Pak Kelvin katakan, kita nggak bisa mengerjakan sendiri dan kita harus bergandeng tangan. Jadi bagaimana, sudahkah Anda meluangkan waktu untuk mengawasi? Kita tahu bahwa pada zaman sekarang semuanya serba sibuk, kita nggak bisa cuma mengawasi saja, tetapi kita mengetahui dengan siapa anak-anak kita itu berteman. Ini sesuatu hal yang cukup mudah ya Pak ya. Kenali dengan siapa anak Anda berteman. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa bukan hanya mengenali, tetapi Anda harus mengerti apa yang menjadi talenta daripada anak Anda. Firman Tuhan seringkali berbicara mengenai talenta, bahwa Tuhan sudah menanamkan sebuah talenta atau 2 buah talenta atau 3 buah talenta dalam diri setiap manusia, termasuk anak-anak Anda. Dan di dalam talenta itu pada waktu mereka mengembangkan, kita tahu bahwa mereka akan menjadi seseorang yang penuh dengan tujuan hidup, penuh dengan purpose. Yang ketiga, kenalkan mereka dengan tujuan ilahi, yaitu dengan takut akan Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita semua bergandeng tangan, tidak ada satu orang yang rentan ya Bu ya, rupanya ya. Betul. Tetapi pada waktu kita menjadi tahu bahwa ada bahaya-bahaya yang menangkap keluarga kita, maka kita bergandeng tangan, kita siap, maka probabilitas daripada keluarga kita atau anak-anak kita kena narkoba ini akan diturunkan minimal sekali ya. Puji Tuhan. Yuk. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita nanti di segmen yang berikutnya, saya rindu untuk membacakan doa yang sudah terjawab ya. Ini dari pasangan suami istri, Bapak dan Ibu yang ada di Manokwari, Papua ya. Mereka mengirimkan SMS kepada kami meminta bantuan doa supaya ujian akhirnya dan rencana wisudanya
dapat berjalan dengan lancar ya. Dan beberapa saat kemudian ya, tak lama mungkin sekitar 2 minggu setelah kami doakan, suami istri ini kembali mengirimkan SMS dan berkata terima kasih atas dukungan doanya, ujian kami berjalan lancar, Tuhan Yesus memberkati selalu. Puji Tuhan pemirsa ya, kita tahu lewat acara Good News ini bagaimana pemirsa-pemirsa yang mempunyai pergumulan dalam hidupnya dan menghubungi tim konseling dan doa kami, Tuhan menjawab doa mereka satu persatu. Kami percaya bila Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa Bapak Ibu itu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda, apapun itu dan dimanapun Anda berada. Pemirsa, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Tuhan minta kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua untuk memberikan teladan. You so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Ya, masih dalam Good News program, ini adalah segmen terakhir kami. Langsung aja nih kepada Pak Kelvin dan Ibu Rose ya. Apakah Anda bisa memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa yang ada di rumah yang mungkin sedang mengalami entah anaknya atau bapaknya atau adiknya atau kakaknya terkena kecanduan narkoba gitu. Bagaimana Pak supaya mereka bisa terus bertahan gitu untuk sampai melihat anggota keluarganya ini mentas gitu. Baik, melalui Good News program ini kami menghimbau dan bahkan meminta sekaligus para orang tua supaya adakan pendekatan, komunikasi yang baik, dan rukun-rukun, pertahankan iman masing-masing. Amin. Supaya apa yang dipegang baik dari orang tua sebagai contoh untuk anak-anak, anak-anak dapat meniru apa yang orang tua lakukan. Kalaupun orang tua masih berbuat yang belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya satu-satu cara bertobat. Hanya itu saja yang kami sampaikan. Dan untuk anak-anak juga hormatilah orang tua. Ayat firman Tuhan ini memang sepertinya sudah lapu di perjanjian lama ini, sudah lapu. Hormati akan orang tuamu, ibu bapamu supaya umurmu lanjut. Nah ini sebenarnya harus diangkat lagi di dalam keluarga, karena ini kunci. Begitu anak ini menghormati orang tua, apapun orang tua lakukan itu, dia akan melihat, loh kok anak saya mau seperti itu ya, berarti sudah bertobat dan mau menasihati. Ini lama-kelamaan dia akan apa? Batu itu kalau ditetesin air terus-menerus, pasti dia akan hancur. Bagaimanapun hati orang tua, saya dan istri sudah
menjadi orang tua. Sudah Sekarang oma-opa. umur 66 tahun. Anak yang cairkan, Pak, ya kita harus lakukan yang baik seperti ini. Ya, iya. Akhirnya kami, wah luar biasa. Tuhan. Puji Tuhan. Sampai sekarang. Karena anak boleh memberikan yang baik untuk masukan, orang tua. Masukan. Ya, puji Tuhan ya. Ya, terima Dan kasih. akhirnya kita bisa jalan bersama-sama. Ya, terima kasih Puji Pak Tuhan. Kelvin, Ibu Luar Ros biasa. ya, puji Tuhan. Nah pemirsa, inilah saatnya kita akan, sebelum tutup segmen ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pemirsa, ayat ini adalah salah satu ayat favorit dari saya maupun Pak Daniel ya. Karena apa pemirsa? Karena ayat ini berbicara kepada kita khususnya kaum muda. Tadi Pak Kelvin dan Ibu Ros sudah menjelaskan bagaimana orang-orang yang paling banyak terjebak dalam kecanduan narkoba itu adalah justru orang-orang mudanya. Mengapa? Padahal orang-orang muda ini adalah generasi penerus bangsa. Rupa-rupanya iblis tahu bahwa kalau dia bisa mengikat anak-anak muda, maka akan rusaklah masa depan sebuah keluarga, rusaklah masa depan sebuah gereja, sebuah masyarakat, dan rusaklah masa depan sebuah negara. Sebagai orang-orang muda, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita seharusnya tidak mengizinkan seorang pun menganggap kita rendah karena kita masih muda. Malah Alkitab menuntut anak-anak muda untuk bisa bangkit, menjadi teladan. Biasanya yang menjadi teladan adalah orang-orang yang lebih tua. Tetapi Alkitab berkata kepada anak-anak muda hari ini, ya hari ini juga engkau anak-anak muda yang sedang menonton Good News program hari ini, Tuhan minta kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua untuk memberikan teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam hal perkataan kita. Apakah tutur kata kita baik adanya? Atau kata-kata kita penuh dengan sumpah serapah? Atau kita selalu mengucapkan kata-kata yang buruk? Apakah setiap kali kita membuka mulut kebun binatang keluar semua di dalam vocabulary kita, dalam kosakata kita? Kita harus menjaga perkataan kita. Kemudian dalam tingkah laku kita, bagaimanakah kita bertingkah laku sehari-hari? Apakah kita hidup sembarangan? Apakah kita hidup tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan orang tua ngomong apa, nggak peduli dengan sesama, yang penting gue nih, yang penting saya, yang penting aku. Inilah penyakit yang banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak muda, makanya dipandang rendah. Nah, selain itu, Alkitab juga minta kita memberikan teladan dalam kasih kita. Bagaimanakah kasih kita? Apakah orang bisa melihat adanya kasih yang murni, kasih yang tulus di dalam hidup kita? Apa kita punya sifat yang pemberontak, tidak bisa mengasihi? Ini perlu kita pikirkan pemirsa. Kemudian juga dalam kesetiaan kita. Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang setia? Setia terhadap keluarga, setia di dalam iman kita, setia kepada Tuhan, setia dalam pekerjaan kita, setia dalam pelajaran kita. Dan dalam kesucian kita. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh anak muda zaman sekarang, mereka tidak bisa mempertahankan kesucian mereka. Sepertinya yang namanya keperawanan itu sudah tidak ada artinya lagi. Dan ini berkaitan karena kena narkoba, pikirannya sudah tidak jernih lagi, akhirnya mereka hidup sembarangan, tidur sama orang sembarangan. Dan itu akhirnya menghasilkan hal-hal yang lebih buruk lagi dan lebih buruk lagi. Apabila Anda mengalami hal-hal yang seperti ini, hari ini ada panggilan dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bertobat. Maka Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Dari sampah sekalipun, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kehidupan yang berarti dan penuh masa depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Good News program hari ini Kau sudah kirimkan hamba-hambamu dari Balikpapan Tuhan. Mengingatkan kepada generasi anak-anak muda Indonesia saat ini. Untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Sehingga meskipun kami masih muda Tuhan, kami bisa melakukan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Berikan kepada kami hikmat-Mu Roh Kudus agar kami tahu bagaimana mempertahankan hidup kami ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami yang sudah terlanjur, terikat di dalam kecanduan narkoba, saat ini juga Tuhan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sanggup mematahkan segala belenggu-belenggu kutuk dosa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan ada kemerdekaan yang sejati pada saat kami percaya dan mengikuti Engkau. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dalam Good News Program. Kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kami akan kembali menyertai pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap support, dukungan, doa apapun juga yang pemirsa berikan kepada kami. Kami percaya bahwa bergandeng tangan kita pasti akan bisa memenangkan bangsa ini. Amen. Jangan lupa untuk cek selalu di website kami yang ada di www.anugerah.net dan juga kami ada Facebook fanpage di Anugerah Ministries dan juga untuk follow Twitter kami, dan kami percaya kebersamaan ini kita akan bersama-sama menjadi dampak garam dan terang bagi bumi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.